gitu nggak sih? Iya. Ngerasa kayaknya begitu next stage tuh hidupnya itu wah gila. Kalau Elvis kan ngeliatnya kayaknya dia tuh happy banget di atas stage gitu kan. Terus dari mukanya gitu. Kalau Dari kamu nanya aku, gerak-geraknya. kalau kamu nanya aku, berarti kalau Elvis kan penyanyi nih, kalau aku kan DJ, ya kan? Kalau MC mah beda lah rasa performnya. Ya. Jadi kalau DJ itu memang kalau di atas stage tuh pasti semua kita merasakan grogi di awal, paling 10 menit, 15 menit. Habis itu kita tuh enjoy banget sama penonton kita, apalagi kalau penonton kita itu happy ngeliat kita, terus dance, itu kita ngerasa ih berhasil, ih hebat gitu loh. Semua orang suka dengan musik kita gitu. Jadi akhirnya kita ngerasa hidup gitu. Itu kayaknya jiwa kita tuh di situ. Itu yang aku enjoy gitu kan, emang enjoy bermain musik gitu. Terus bener-bener nikmatin kan kelihatan dari dia di atas panggung tuh kayaknya santai banget kan. Masa santai itu kayak tadi kan ada tuh yang dia nyamperin apa backing apa sih, vokal. backing vokalnya, terus dia bercanda sama mereka gitu kan, santai. Terus kayak dia bercanda gitu, mereka dia nikmatin banget gitu kan, Daspang itu dia nikmatin banget gitu, dia bisa bercanda sama backing vokalnya, berarti dia sangat rileks gitu kalau menurut aku tuh gitu kan. Terus ada dia gerakan-gerakan badannya itu menurut aku spontan gitu loh, yang bener-bener apa sih, Energi. enjoy Iya. gitu kan. Jadi mungkin ya menurut aku dia nggak merasakan itu sebagai pekerjaan dia, sebagai job, tapi dia enjoy dengan jogetnya tuh bebas, nggak yang kayak misalnya mesti mungkin ya masih ada kayak koreografer yang abis ini geraknya gini, abis ini gini-gini. Kayaknya enggak, kalau menurut aku ya kayaknya enggak, dia kayaknya lepas aja gitu loh. Kalau Sangat enjoy. penyanyi cowok memang apalagi dia sendiri itu nggak jarang banget sih yang pakai koreografer gitu. Cuman memang untuk pada masa ini kalau aku lihat nggak ada sih penyanyi yang kayak gitu cowok Iya dong. dance yang kayak gitu. That's why he's a legend. Iya makanya itu Iya dibilang kan? legend. Kenapa Elvis legend? Berarti kan memang Nggak ada yang cowok iya, jogetnya kayak dia. berarti dia memang satu-satunya gitu loh. Maksudnya Berarti dia punya kelebihan. Changcuters itu terinspirasi dance-nya dari Aku nggak tahu ya, maybe. aku nggak tahu dance-nya Mungkin. Changcuters ya, tapi menurut aku banyak pemusik itu apa ya? Ya pas menyukai Elvis lah, mengidolakan lah. Sejauh mana ngikutin aku nggak tahu gitu ya. Nah, tapi yang kelebihan dia itu dia banyak joke gitu loh, banyak bercanda-bercanda di atas panggung gitu kan. Jadi kalau menurut aku tuh audiens itu nggak cuma nonton orang nyanyi, perform, tapi juga apa ya, ada bercanda-bercandanya gitu kan. Kayak dia tadi misalnya ngeliat penonton gini gitu kan, terus bercanda-bercanda apa segala macem, itu yang menurut aku unik ya. Mungkin saat itu mungkin saat itu tuh kayaknya penyanyi-penyanyi itu belum ada yang kayak Elvis gitu loh, masih yang nyanyinya tegap, main gitar gitu kan, nggak ada yang mungkin. banyak gerak-gerak Pada masa pecicilan itu, gitu kan. Jadi dia tuh Makanya dibilang legend ya. King of Rock and Roll. Jadi mungkin dia membawa pembaruan pada saat itu. Sekarang itu udah banyak diikuti gitu. Tapi kan kamu suka banget tuh sama Elvis. Banget. Berarti kamu tahu dong kehidupan Elvis kayak gimana dengan berita-beritanya Tahu pada dong. masa itu. Apa coba? Mungkin Aku teman-teman yang di ngikutin. rumah pada nggak tahu Aku ngikutin, tapi cerita singkatnya kayak gimana? Kayak kehidupan pribadinya, rumah tangganya, aku travelingnya, ya, hobinya. aku ngikutin tapi mungkin ada yang udah agak-agak lupa atau ketukar-tukar. Kalau ada salah-salah sorry ya guys. Iya, Namanya juga- untuk pecinta Elvis ya, Iya, khususnya. kan agak-agak lupa juga. Iya. Kalau nggak salah ya, dulu tuh dia termasuk yang dianggap nggak pinter main musik deh kalau nggak salah nih. Terus dia belajar gitar apa segala macem, atau tuh dia malah jadi bintang besar gitu kan. Jadi mungkin pesan moralnya aja. Kadang-kadang tuh ada orang yang waktu dulunya dianggap nggak bisa Nggak bisa apa-apa. tapi ternyata dia bisa membuktikan sebaliknya gitu. Kalau nggak salah Elvis tuh begitu gitu kan. Terus dia juga
oh ya, dia juga pemain film juga loh, Nyil. Elvis tuh main film gitu. Nah kalau nggak salah gitu kan, yang dulu aku tahu itu dia nyanyi tuh apa agak kurang laku atau apalah, atau diarahin sama manajernya tuh malah jadi pemain film, kontrak film gitu kan. Dia main film juga, artis. Bener sih Elvis Iya, Presley. Elvis Presley. Kalau nggak salah ya, terus dia kontrak jadi main film lah. Berapa film kan, film banyak juga. Nah, karena dia juga pemain film, terus di film itu dia ada nyanyi, terus ada joget. Mungkin ya, mungkin karena dia pemain film, aktor ya. Jadi sebenarnya dia tuh aktor dulu atau penyanyi dulu? Dia sebenarnya penyanyi, terus tapi jadi Jadi main aktor. film loh. Kayak Penyanyi dulu pertamanya. Roma Irama kan Oh iya benar. sama kan, Tapi dia Rhoma nyanyi, Irama, tapi aktor juga kan. Penyanyi dulu ya, bener-bener Iya, penyanyi dulu. kayak Bang Haji Roma kan juga dia nyanyi terus tapi main film. Nah, Elvis tuh sama main filmnya. Jadi mungkin nih mungkin menurut aku ya, kan aku nggak tahu nih. Karena dia juga aktor juga, akhirnya mungkin di atas stage itu kebawa ya. Kemampuan, iya nggak sih? Maksudnya dia bukan sekedar cuman bisa nyanyi tapi dia bisa menghibur. Itu mungkin karena dia pernah jadi aktor juga kali ya. Di aktor kan di filmnya dia tuh kan dia ada ceritanya tapi terus dia ada nyanyi, ada joget-joget. Nah, mungkin dia skillnya itu terbentuk di situ, jogetnya. Terus kalau kehidupan pribadinya Oke. Dia tuh punya istri dong. punya istri. Jadi Elvis kan pada saat itu kan terkenal banget, meledak banget gitu ya. Nah, tapi yang kasihan itu apa taunya? Kamu tahu Apa? nggak? Jadi Elvis tuh gini, Elvis tuh Coba lihat ke kamera mukanya. Elvis tuh kalau misal kamu nonton dia kan enjoy banget kan kalau di atas stage. Dia tuh happy banget kalau berada bersama penontonnya, sama fansnya. Dia tuh happy banget. Iya, gitu. biasanya emang pejiwa seni itu begitu. Ya, dia tuh senang banget. Nah, dia tuh sebenarnya pengen untuk konser-konser di luar Amerika sebenarnya, tapi dia hanya bisa konser di Amerika, nggak bisa keluar. Kenapa? Nah, karena si manajernya itu, kalau nggak salah ya, manajer itu kenapa gitu nggak bisa keluar dari Amerika gitu loh. Si manajernya ada masalah apa nggak bisa keluar dari Amerika gitu loh. Jadi karena manajer nggak bisa keluar dari Amerika, Elvis juga akhirnya cuma bisa di Amerika doang. Itu kasiannya dia sih, padahal sebenarnya dia tuh pengen banget Keliling dunia. iya. Nah, kehidupan pribadi dia tuh punya istri, punya anak, terus kan wah gila, populer banget, Kaya banget. kaya banget, istrinya cantik, punya anak Cantik. perempuan cantik gitu kan. Istrinya artis juga apa bukan? Istrinya kayaknya bukan deh ya. Istrinya bukan deh. Istrinya Orang bukan. biasa, tapi cantik. Tapi cantik. Kayaknya bukan. Bukan Aku public figure ya? agak kurang tahu deh istri public figure atau bukan. Nah, tapi terus akhirnya Elvis tuh bercerai. Kasian ya. Nah, dia tuh Kenapa bercerai. bercerainya? Kenapa? Karena kalau nggak salah, aku agak lupa ingat gitu kan. Elvis tuh kan cinta banget sama musik, cinta banget sama fansnya. Kalau nggak salah tuh istrinya pernah bilang deh, kamu hanya bisa nggak bisa mencintai dua hal, apa nggak bisa mengabdi pada dua hal, kalau nggak salah istri bilang kayak gitu. Jadi seolah-olah tuh dia mesti pilih salah satu. Tapi kan itu jobnya dia, Ya, tapi pekerjaannya ya, dia. Kalau nggak kayak gitu nggak dapet duit dong. Ya aku nggak tahu kenyataannya, buktinya kan masalahnya di situ kan, rumah tangga dia. Ya aku nggak tahu alasan apa, mungkin apa terlalu sibuk atau Ya apa sih, atau pasti apa. penyanyi sibuk manggung Mungkin ya. sana sini, nggak ada waktu buat family. Mungkin gitu Ya. kan. Jadi sebenarnya divorce itu bukan karena ada masalah yang gimana sih gitu. Ini kalau nggak salah pokoknya istri bilang kayak gitu, kamu nggak bisa Bukan mencintai, perselingkuhan, ya. nggak bisa mencintai dua hal sekaligus kalau nggak salah gitu kan. Akhirnya istri ninggalin dia. Nah, setelah istri ninggalin dia, cerai, ninggalin dia. Nah, setelah istrinya itu pergi, itu Elvis itu mulai depresi gitu, kayak sendirian di rumah gitu kan. Nah, terus mulai Manggungnya ngaco. aksi-aksi panggung terakhir itu mulai agak ngaco-ngaco gitu loh. Tapi karena dia Elvis, karena dia suaranya bagus, karena performan itu bagus, audiens juga nggak ada masalah dengan dia nyanyi ngawur-ngawur gitu loh. Nyanyi ngawur-ngawur, kadang nyanyi cuman setengah gitu, tapi orang nggak ada masalah karena memang dia hampir perfect gitu ya, perfect gitu loh. Nah, tapi udah mulai ngaco-ngaco gitu, sampai akhirnya Elvis kan
meninggal itu ditemukan udah meninggal di rumahnya. Oh, Tapi bunuh diri enggak? eh, agak lupa ya, apa karena Beritanya kenapa? Karena drugs? aduh aku agak lupa, apa karena drugs, apa karena penyakit jantung, apa karena apa, lupa deh. Kalau nggak salah dia tuh badannya kan juga jadi gemuk kan, badannya jadi gemuk Oh. gitu loh. Nah aku lupa juga tuh berita-berita apa karena overdosis, apa karena penyakit jantung karena dia kegemukan. Aku juga Oh, jadi lupa lah. gemuk jadinya. Jadi gemuk banget, aku jadi lupa. Tapi poin-poinnya itu dia itu populer banget, dia nikah, dia ada video-video dia sama istrinya, sama anaknya, pokoknya happy family banget gitu loh. Rumahnya bagus, terus dia punya private jet gitu kan. Tapi terus akhirnya mesti divorce, dan karena dia divorce itu terus dia mulai depresi Elvis gitu kan. Berarti Jadi pengaruh. duit itu bukan segalanya ya bagi mereka. Iya, kalau misalnya Ya kan? ngeliat dari kehidupan Ngeliat Elvis, kehidupannya. kita Kan- nggak tahu gimana, tapi buktinya iya berarti itu Iya. bukan segalanya. Maksudnya Iya, setelah bukan segalanya. ya setelah mencapai itu, buktinya kan kalau kamu bilang harusnya istrinya ya udah dong, yang penting bawa duit Iya, banyak, yang penting suaminya happy. ya kan, Suaminya menurut kamu kerja kan? mungkin karena artis itu kan memang kalau Tapi buktinya istrinya beda sama orang kantor ya. Kalau artis orang itu, kantor. kalau artis itu memang kalau penyanyi, DJ, MC, show-nya banyak, itu bisa keluar kota kemana aja gitu kan. Nah itu tuh nggak ada waktu memang buat family, apalagi udah rumah tangga. Dan pastinya akan komplain tuh dalam rumah tangga, karena aku juga merasakan hal yang sama, ya kan. Jadi kalau Elvis misalkan Istrinya turnya tiap hari, istrinya komplain, itu udah pasti. ya Karena makanya nggak tadi ada kan balik waktu. lagi kamu bilang kan itu kan emang kerjaan dia, harusnya nggak apa-apa dong. Ya kan harusnya bawa sih duit banyak. support, Tapi harusnya support, tapi ternyata nggak nggak bisa. itu berarti memberikan uang bukan segalanya. Iya, berarti kan Iya uang nggak segalanya. ya maksudnya istrinya kan juga mungkin udah punya private jet, punya apa Iya. apalagi sih. Iya, mungkin usaha aja lah gitu Bukan kayak. usaha aja sih maksudnya. Mas aku mungkin bukan Udah nggak usaha usah aja. banyak-banyak gitu Masa kalau shopnya. dari secara kekayaan sih Elvis itu kalau dia stop juga udah kaya banget ya. Terus kan di Amerika itu kan royalti itu kan berjalan. Tapi maksudnya sebagai istri kalau dia tuh udah mencapai segala, mungkin Butuh ada killing tetap- time bersama. enggak, mungkin tetap ada yang kurang lah gitu ya. Balik lagi ke uang bukan segalanya, mungkin itu gitu loh ya. Kalau banyak uang tapi dia nggak bisa sama Suaminya. suaminya terus Nah, gimana gitu. Tapi Elvis Oke. memang dia susah sih ya. Kebahagiaannya Elvis itu dia berada di tengah-tengah fansnya. Soalnya Iya, kalau misalnya bener. kita nonton, padahal dia udah punya anak ya. Biasanya kan kalau orang udah punya anak tuh jadi beralih tuh, yang tadinya seneng dengan fans-fansnya, pas udah punya anak tuh lebih yang enjoy sama anaknya akhirnya. ya nggak bisa disamain sih ya menurut aku. Beda ya. Iya iya sih, beda orang Oh, beda. beda orang beda-beda. Tapi Beda-beda. kalau ya Elvis, makanya dia mungkin dibilang seniman yang hebat, yang legend apa segala macam. Seniman Berarti kan sejati. berarti dia kan memang jiwanya itu Jiwa seni. di seninya, Benar. di musik itu dia benar-benar full gitu kan. Masih dia tuh kayaknya ngerasa hidup itu kalau lagi di atas stage. Benar. Gitu kan. Nah, aku Memang- pengen memang mau nanya begitu. sebenarnya tuh entertainer tuh gitu nggak sih? Iya. Ngerasa kayaknya begitu next stage tuh hidupnya itu wah gila. Kalau Elvis kan ngeliatnya kayaknya dia tuh happy banget di atas stage gitu kan. Terus dari mukanya gitu. Kalau dari kamu nanya aku, gerak-geraknya. kalau kamu nanya aku, berarti kalau Elvis kan penyanyi nih, kalau aku kan DJ, ya kan? Kalau MC mah beda lah rasa performnya. Ya. Jadi kalau DJ itu memang kalau di atas stage tuh pasti semua kita merasakan grogi di awal, paling 10 menit, 15 menit. Habis itu kita tuh enjoy banget sama penonton kita, apalagi kalau penonton kita itu happy ngeliat kita, terus dance, itu kita ngerasa berhasil, hebat gitu loh. Semua orang suka dengan musik kita gitu. Jadi akhirnya kita ngerasa hidup gitu. Itu kayaknya jiwa kita tuh di situ. Itu yang aku rasakan dulu ya. Dulu. Coba aku Nggak merasakan DJ itu lifestyle aku, hidup aku, show. mau nanya. Terus kalau nggak ada show aku langsung Nggak ada aduh duit. bete. Enggak, bukan karena nggak ada Aku duitnya, mau nanya. tapi bete Aku pengen mau nanya. pengen show gitu, Oke, pengen aku show. mau nanya. Kamu DJ ya, nge-DJ perform di atas stage. Itu karena itu job kamu, karena pekerjaan,
karena dengan itu kamu hidup, atau kamu main DJ itu karena itu hidup kamu, yang mana coba? Itu beda loh. Jadi kalau aku ini, Itu beda loh. aku Kalau Elvis tuh aku ngeliatnya itu memang hidup dia karena dia happy banget gitu loh. Begitu jadi di atas kalau panggung, begitu nyanyi. aku gini nih, aku show pernah, jadi kadang show kan ada orang yang suka dengan musik kita, ada yang nggak suka ya. Jadi aku bisa show nih, show DJ, terus performance-nya bagus, terus orang-orang suka, aku happy nge-DJ di situ. Tapi ada pernah salah satu show di luar kota juga, orang-orang nggak dance, aku langsung bete. Aku langsung pengen turun, mau udahan aja nge-DJ-nya, padahal udah dibayar full. Dan itu kan nggak profesional namanya itu. Iya, tapi kamu Jadi aku kalau lagi pengennya nge-DJ, fans aku happy. lagi nge-DJ karena itu job atau karena ini hidup gue? Ini hidup gue. Yang benar. Ini hidup gue. Yang benar. I like dulu sebenarnya memang enggak dulu memang DJ I like it. Itu hidup gue. Dulu sebelum punya anak ya. Tapi pas jadi aku dulu tuh ngerasa itu batin aku. Happy ngelihat penonton joget gitu. Tapi kalau nge-DJ penonton gak joget itu aku langsung bad mood. Aku langsung pengen turun panggung. Aku nggak suka gitu. Berarti gue nggak berhasil nih gitu. Nah, gue kalau misalkan lagi nge-DJ terus orang joget, aku happy. Jadi main 2 jam pun nggak berasa, bisa sampai 3 jam aku main nggak berasa. Tapi pas punya anak, aku nggak tahu. Aku tuh batin aku tuh udah terobati dengan anak aku loh. Jadi dulu sebelum punya anak, batinku nggak sama musik. Berarti jiwanya bukan seni sebenarnya. Pekerja. Iya dong, kamu lihat. Apa? Kalau yang beneran seniman, di Indonesia lah juga kan. Ya tapi kangen-kangen juga. Seniman yang lain yang besar-besar dia biar udah punya anak, punya cucu dia tetap. Jadi show itu udah kangen, ada itu kangennya. udah jiwa dia, kayak misalnya Bang Haji Roma Irama ya kan, kayak Ahmad Dhani udah punya, biar ini. Tapi kan show mereka juga jarang. Show mereka aja udah jarang sekarang. Iya, tapi jiwa seninya nggak bisa. Iya tetep jiwa, ya kan aku aja show perform DJ di atas di live TikTok. Nah, tapi kan beda dong, kalau kamu bilang kan setelah punya anak Pokoknya teralihkan. Tapi kalau misalnya yang memang pure seniman kayak Iwan Fals, jangan Iwan Fals, Om Iwan Fals sebutannya kan, maksudnya dia udah punya ini, tapi itu nggak bisa hilang karena ada semangat. Iya, nggak, itu fix, no debat. Enggak, Iya, nggak mau, karena nggak mereka, mau. Pokoknya gini, pokoknya gini, jadi, emang emang seniman sejati. Stop. Aku lagi mau ngomong, diam. Jadi batinku memang terobati karena aku punya anak, aku bahagia. Tapi nggak bisa dipungkiri, aku kangen setelah beberapa tahun nggak nge-DJ. Itu aku kangen, pengen comeback nge-DJ. Aku pengen balik lagi perform gitu kan. Terus kayak syuting juga sama, aku nggak bisa nggak syuting gitu. Aku pengen ada syuting, pengen karena. Tapi memang nomor 1 jiwaku lebih ke syuting, acting, baru ke musik gitu. Jadi lebih ke acting. Aku lebih ke acting, kedua ke musik gitu. Jadi aku tuh pengen deh kalau misalnya sebulan nggak perlu banyak-banyak lah, misalnya 1 atau 2 gitu, mengobati rasa kangen aku. Jadi sekarang pekerjaan itu bagi aku hanya mengobati rasa kangen aku, karena aku nggak mungkin full ambil job setiap hari kayak zaman dulu, karena pasti suamiku akan ngoceh ya kan, karena nggak ada waktu buat family, itu udah pasti ya kan. Kalaupun misalkan aku diizinkan untuk syuting setiap hari kayak zaman dulu, itu sih kayaknya di mulut doang. Habis itu nanti prakteknya sih kayaknya uring-uringan guys. Kita kan lagi bahas artis. Kenapa jadi bahas kamu? Emang kamu artis? Ya kan campuran. Kita lagi bahas Elvis Presley. Agak mirip soalnya kehidupannya. Legend. Kok jadi bahas Jenny Cortez? Itu nanti yang lain, membahas tentang kehidupan Jenny Cortez yang lain. Itu episode 2 ya. Elvis kok jadi ada curcol. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share.
Jangan ada yang tersinggung ya buat teman-teman yang pecinta Elvis ya, mungkin ada salah-salah kata dari informasi Waduh, kita ya kan. Kan keren kan? Iya, Keren kan? keren. Ini soalnya pecinta Elvis sejati guys. Keren dong. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. Bye bye.